Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari laporan kuis dan ETS Informatika Medis kami. Next. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azhara Sikharunisa dengan NPM akhir 157. Saya Riri Dwanandi dengan NPM akhir 136. Saya Laurenta Dini Aprilia dengan NPM akhir 068. Saya Rila Sadina Arifin dengan NPM akhir 077. Oke, selanjutnya saya Dea Angel Sulfani dengan NPM 2208 10 10 225. Baik, untuk yang pertama ada soal 1, yaitu pilih salah satu modalitas citra medis, X-ray, MRI, CT, USG, atau mamografi, kemudian jelaskan 1. Prinsip kerja alat dan karakteristik citra yang dihasilkan. 2. Permasalahan umum pada citra tersebut. 3. Metode pra-pemrosesan yang paling sesuai. Dan yang keempat, yaitu berikan contoh kasus nyatanya. Next. Baik, di sini dari kelompok kami mengambil contoh studi kasus X-ray, di mana alat sinar X-ray merupakan alat yang bekerja dengan memancarkan radiasi elektromagnetik berenergi tinggi untuk menembus tubuh manusia, terutama jaringan tubuh manusia. Setiap jaringan memiliki tingkat penyerapan radiasi yang berbeda-beda. Contohnya seperti tulang, menyerap sinar X lebih kuat, sehingga tampak putih dan terang pada citra. Juga ada contoh jaringan lunak seperti otot akan tampak abu-abu. Kemudian udara atau rongga kosong seperti di paru-paru akan menyerap sedikit sinar X sehingga akan tampak gelap pada citra. Radiasi yang keluar dari tubuh ditangkap oleh detektor digital kemudian menghasilkan citra 2 dimensi yang menampilkan struktur internal tubuh. Hasil akhir ini umumnya memiliki format JPG atau PNG. Next. Kemudian ada karakteristik. Di sini untuk karakteristik dari X-ray, yang pertama ada format citra berupa grayscale 8 bit dengan resolusi bervariasi. Kedua, setiap citra menampilkan bagian tulang belakang dengan variasi kondisi antara normal dan abnormal. Yang ketiga, warna dominan abu-abu dengan kontras sedang sebab kontras alami antara tulang dan jaringan sekitarnya relatif rendah. Yang keempat, citra umumnya diambil dari proyeksi antero-posterior sehingga menampilkan susunan vertebrata secara vertikal dari atas ke bawah. Next. Baik, untuk berikutnya adalah merupakan permasalahan yang biasanya terjadi jika menggunakan X-ray. Yang pertama adalah noise atau bintik acak. Terjadi akibat variasi intensitas sinar X dan sensitivitas detektor. Citra pada dataset kadang mengandung quantum noise atau salt and pepper noise, sehingga membuat batas antara vertebrata menjadi kurang jelas. Yang kedua, ada kontras rendah, yaitu tulang belakang dan jaringan lunak di sekitarnya memiliki perbedaan intensitas yang kecil, sehingga menyebabkan vertebrata tampak kurang menonjol. Yang ketiga, ada distorsi geometri, yaitu beberapa citra tampak miring atau sedikit terdistorsi karena posisi pasien atau detektor yang tidak sejajar. Yang keempat, ada artefak radiologis, yaitu terdapat citra dengan bayangan yang gelap, terang, tidak merata, akibat variasi eksposur atau jack asing, seperti label atau penanda radiologi yang dapat mengganggu area analisis. Next. Kemudian ada metode pra-pemrosesan. Pertama ada denoising. Untuk mengurangi noise tanpa mengaburkan debit tulang, median field
filter efektif terhadap salt and pepper noise. Gaussian filter membantu menekan variasi intensitas halus yang tidak diinginkan. Yang kedua ada Clahe, cocok untuk meningkatkan kontras secara lokal agar detail vertebrata lebih terlihat. Mencegah over enhancement sehingga bisa terjadi jika hanya memakai histogram equalization biasa. Yang ketiga ada normalization, menyetarakan rentang intensitas seluruh citra, misalnya 0-1 atau 0-25 agar data siap digunakan untuk pelatihan model atau analisis lanjutan. Yang keempat ada cropping and centering region of interest. Dataset ini berisi bagian tertentu dari tulang belakang, sehingga proses cropping membantu fokus pada vertebrata saja dan mengurangi area yang tidak relevan. Kemudian ada metode gabungan antara Clahe dan median filter dan juga normalisasi. Biasanya gabungan ketiga ini paling umum digunakan dalam penelitian berbasis dataset sebelum tahap segmentasi atau klasifikasi. Next. Berikutnya merupakan contoh nyata. Untuk contoh studi kasus nyata diambil dari dataset yang kami gunakan, yaitu deteksi kelainan tulang belakang, vertebral abnormality detection. Dengan deskripsi, dataset ini terdiri dari citra X-ray tulang belakang yang dikategorikan menjadi dua kelas utama, yaitu pertama, normal vertebrae, yaitu bentuk tulang belakang simetris dan celah antar vertebrata seragam. Kemudian kelas kedua yaitu abnormal vertebratae, merupakan adanya kelainan seperti kelengkungan, skoliosis, kerusakan struktur fraktur, atau penyempitan diskus intervertebralis. Kemudian yang ketiga ada langkah analisis umum. Yang pertama ada pra-pemrosesan, menerapkan Clahe untuk memperjelas tulang, lalu median filter untuk menghilangkan noise. Yang kedua ada segmentasi, deteksi area tulang belakang menggunakan thresholding adaptif atau model segmentasi. Kemudian yang ketiga ada ekstraksi fitur, yaitu mengambil fitur seperti bentuk vertebrata, pola tepi, atau tekstur citra. Yang keempat ada klasifikasi, yaitu menggunakan algoritma machine learning untuk membedakan vertebrata normal dan abnormal. Yang terakhir ada evaluasi, yaitu menggunakan metrik seperti akurasi, precision recall, dan Rockhaus untuk menilai performa sistem. Di terakhir ada peran informatika medis. Informatika medis berperan dalam deteksi dini kelainan tulang belakang pasien. Selain itu, menggunakan analisis citra dapat membantu untuk mempercepat diagnosis skoliosis, fraktur, atau kelainan lainnya, dan dapat mengurangi tingkat kesalahan manusia dalam interpretasi manual, serta mendukung pengambilan keputusan klinis dengan data kuantitatif yang dapat diverifikasi. Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, soal nomor 2, gunakan satu citra medis, boleh dari dataset publik atau dari Kaggle dan Radiopedia. Pastikan citra yang digunakan berbeda dengan kelompok lainnya. Kemudian terapkan 3 metode peningkatan kualitas berbeda. Yang pertama ada histogram equalization, yang kedua ada Clahe, dan yang ketiga ada gamma correction. Kemudian tampilkan hasil visualisasi sebelum dan sesudah, bandingkan hasil secara kuantitatif, jelaskan menurut kalian metode mana yang lebih baik untuk diagnosis citra medis. Next. Ini adalah visualisasi hasil dari histogram, Clahe, dan gamma correction. Yang dimana citra asli ini kita memakai tulang belakang skoliosis itu, penyakit skoliosis itu yang di sebelah kiri yang atas itu asli. Terus yang kedua itu ada histogram equalization yang dimana dia meningkatkan istirahat. Habis itu ada Clahe, dan ini adalah hasil untuk gamma correction, dia sama dengan 0,8. Next. Lalu ini adalah analisis histogram dan nilai kuantitatif. Semakin besar nilai standar deviasinya, maka semakin tinggi kontrasnya. Hasil perhitungan ini sesuai dengan kode Python yang sudah kami bikin di laporan. Yang pertama itu citra aslinya rata-rata intensitasnya itu 112,5, standar deviasinya itu 34,8. Untuk histogram equalization-nya itu rata-rata intensitasnya itu 118,9 dan standar deviasinya itu 61,2. Lalu untuk Clahe 120,3 dan 56,7. Gamma correction 109,7 dan standar deviasinya itu 39,5. Next.
Lalu untuk perbandingannya, citra asli histogram sempit, kontrasnya rendah. Terus untuk histogram equalization ini, histogram menyebar ke seluruh rentang 0 sampai 255, yaitu kontrasnya berarti tinggi. Lalu untuk Lahe, histogram juga menyebar tapi lebih halus, tidak terlalu ekstrim. Lalu gamma correction 0,8, histogram bergeser sedikit ke kanan, meningkatkan kecerahan pada area gelap. Lalu menurut kelompok kami, metode yang pas ialah metode Clahe, karena metode ini paling baik untuk diagnosis citra medis karena mampu meningkatkan kontras secara adaptif dan tetap menjaga detail halus struktur jaringan yang penting dalam analisis medis, terutama pada citra X-ray atau MRI. Lalu selanjutnya soal yang ketiga, terapkan metode segmentasi berikut pada citra medis yang telah dimiliki. Ada thresholding, region drawing, clustering, Cummins, watershed, dan active contour atau scanner. Nah, untuk yang pertama, thresholding. Thresholding adalah metode dasar pengolahan citra yang memisahkan objek utama dari latar belakang berdasarkan intensitas pixel. Proses ini mengubah citra grayscale menjadi citra biner dengan dua nilai yaitu hitam atau 0 dan putih atau 255 sesuai ambang batas tertentu. Dalam penelitian ini digunakan metode Otsus thresholding karena dapat menentukan nilai ambang secara otomatis melalui analisis histogram. Metode ini mencari ambang yang meminimalkan variasi dalam kelas antara pixel objek dan latar belakang, sehingga hasil segmentasi lebih akurat. Sebelum diterapkan, citra proses dengan Gaussian view untuk mengurangi noise agar area penting seperti tumor tampak lebih jelas. Nah, ini adalah hasil dari thresholding. Ada citra asli dan juga hasilnya. Analisis hasil segmentasi yaitu hasil segmentasi menggunakan metode Otsus thresholding menunjukkan pemisahan yang cukup baik antara area tumor otak dan jaringan sekitarnya. Namun masih terdapat sedikit noise di luar area utama tumor sehingga diperlukan promosession tambahan seperti Gaussian blur untuk memperhalus hasil segmentasi. Lalu kelebihan dan keterbatasan dari hasil yang diperoleh adalah sederhana dan efisien. Metode Otsus bekerja cepat tanpa parameter rumit karena menentukan nilai ambang otomatis dari histogram citra. Yang kedua, akurat untuk kontras tinggi, efektif pada citra MRI otak yang memiliki perbandingan intensitas jelas antara tumor dan jaringan normal menghasilkan pemisahan objek yang tegas. Yang ketiga, sensitif terhadap noise. Area di luar tumor dapat ikut tersegmentasi jika citra memiliki noise atau pencahayaan tidak merata. Keempat, terbatas pada segmentasi biner tidak dapat membedakan detail antar jaringan kompleks karena hanya memisahkan dua kelas atau objek dan latar belakang. Lalu yang kedua yaitu region drawing. Segmentasi region drawing adalah metode untuk membagi citra menjadi beberapa bagian berdasarkan kesamaan sifat seperti warna atau tekstur. Proses ini dimulai dari satu atau beberapa titik benih atau seed sebagai titik awal segmentasi. Dari titik tersebut, sistem akan mencari pixel-pixel di sekitarnya yang memiliki sifat mirip. Pixel yang memenuhi kriteria kemungkinan kemudian digabungkan ke dalam wilayah. Dengan cara ini, wilayah akan terus berkembang seiring ditemukannya pixel berupa sekitar area tersebut. Tujuan akhirnya adalah untuk memisahkan citra menjadi beberapa region yang memiliki karakteristik seragam, misalnya area dengan warna atau intensitas cahaya yang hampir sama. Nah, ini adalah hasil region drawing dari paru-paru. Analisis hasil segmentasi dengan chip di tengah region drawing gagal mendeteksi area paru karena chip berada di jaringan keras dengan intensitas tinggi. Hasil segmentasi menunjukkan area kecil berwarna putih yang tidak termasuk bagian paru. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, chip perlu ditempatkan di area paru kiri dan kanan atau deteksi otomatis area gelap. Kelebihan dan keterbatasan dari hasil yang diperoleh. Yang pertama, region drawing mampu mendeteksi area dengan intensitas yang mirip di sekitar titik awal atau seed, sehingga hasil menjadi tidak melebar ke area yang salah dan tidak menggabungkan jaringan paru maupun latar belakang. Lalu untuk keterbatasannya, region bergantung pada peletakan seed point dan nilai threshold, sehingga perbedaan intensitas antara seed dan area paru di sekitarnya terlalu besar atau threshold yang digunakan terlalu dekat. Hasil segmentasi hanya berupa titik kecil di sekitar seed point.
Lalu ini ada yang sheet di kanan. Pada gambar di samping berhasil menunjukkan bentuk utama paru kanan. Namun masih ada lubang internal dan ketidaksempurnaan tepi masih timbul karena identitas internal paru-paru dan parameter algoritma yang belum optimal. Hasil segmentasi dapat diperbaiki dengan memperbaiki processing, threshold, dan operasi morfologi untuk mendapatkan bentuk paru yang akurat. Kelebihan dan keterbatasan dari hasil yang diperoleh yaitu metode region drawing mampu mengikuti area paru-paru berdasarkan kesamaan integritas pixel, sehingga hasil segmentasi berbentuk utama paru kanan dapat terlihat dengan cukup jelas. Namun region drawing sangat bergantung pada penentuan titik awal atau set point dan nilai ambang batas atau threshold. Akibatnya pada hasil ini hanya paru bagian kanan yang tersegmentasi dengan baik, sedangkan bagian kiri tidak terdeteksi secara sempurna. Hal ini disebabkan oleh perbedaan intensitas di area paru kiri yang tidak masuk dalam rentang threshold yang digunakan. Lalu ini juga ada contoh dari hasil region drawing tangan. Segmentasi region drawing dengan sheet otomatis di tengah lebih memperlihatkan celah atau garis terpisah tampak terang putih dibandingkan dengan data asli, menunjukkan adanya ruang antar ruang yang belum menyatu sempurna. Menggunakan sheet otomatis di tengah karena objek tulang berada di tengah gambar. Jadi kemungkinan besar langsung mengenai bagian tulang. Kelebihan dan kelemahan dan keterbatasan dari hasil yang diperoleh yaitu metode region drawing mampu mengikuti area yang memiliki tingkat intensitas serupa sehingga pada hasil segmentasi citra X-ray tangan ini bentuk utama tangan dan tulang dapat terdeteksi dengan cukup jelas. Teknik ini cukup juga efektif untuk memisahkan bagian tangan dan latar belakang yang gelap karena perbedaan intensitas yang cukup besar. Namun region drawing sangat bergantung pada titik awal atau set point dan nilai threshold. Akibatnya beberapa ujung jari dan pergelangan tangan terlihat terpotong atau tidak terbentuk sempurna karena perbedaan kecerahan lokal. Selanjutnya, clustering FCM. Segmentasi berbasis clustering adalah teknik yang mengelompokkan piksel citra ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemiripan nilai intensitasnya. Metode ini bersifat unsupervised sehingga tidak memerlukan label atau anotasi manual seperti pada pembelajaran terarah. Beberapa metode yang umum digunakan seperti K-means, Fujii-Means, dan Gaussian Mixture Model. Dataset MRI otak yang sangat cocok dengan metode clustering karena memiliki gradasi intensitas halus, kontras yang lembut antara jaringan sehat dan tumor, serta adanya noise dan variasi pencahayaan. Lanjut. Selanjutnya ada hasil clustering menggunakan dataset tumor otak. Jadi metode clustering FCM ini pada citra MRI otak mampu memisahkan area tumor dari jaringan normal dengan cukup baik melalui pengelompokan piksel berdasarkan kemiripan intensitas. Meskipun masih terdapat sedikit kesalahan, segmentasi akibat noise dan variasi kontras tetap halus. Hasil ini dapat ditingkatkan melalui proses lebih lanjut seperti morphological filtering atau spatial FCM. Kelebihannya mampu menangani batas lembut antar jaringan dan menghasilkan segmentasi yang halus serta realistis. Kemudian bekerja secara unsupervised, sehingga tidak memerlukan label manual terhadap variasi intensitas pada citra MRI. Kemudian keterbatasannya sensitif terhadap noise dan intensitas mirip, sehingga beberapa area non-tumor dapat ikut tersegmentasi. Dan tidak mempertimbangkan konteks spasial, memerlukan penentuan jumlah klaster secara manual yang dapat mengaruhi akurasi hasilnya. Lanjut. Kemudian clustering K-means. Segmentasi K-means adalah metode pengelompokan data menggunakan algoritma K-means clustering yang merupakan algoritma unsupervised learning untuk mengelompokkan data atau titik data yang tidak berlabel. Kemudian dijadikan beberapa kelompok klaster berdasarkan kemiripan jarak antar data dengan pusat klaster yang dihitung secara iteratif. Dalam citra medis, segmentasi tersebut merupakan
proses menggunakan algoritma Cummins clustering untuk membagi citra medis menjadi beberapa bagian atau segmen yang homogen berdasarkan karakteristik piksel seperti intensitas atau warna. Algoritma ini membantu menandai batas-batas area penting dalam citra seperti jaringan, organ, atau lesi yang sangat berguna dalam diagnosis dan analisis medis. Selanjutnya, hasil clustering Cummins menggunakan dataset payudara. Kelebihannya sederhana dan mudah diimplementasikan. Jadi Cummins hanya membutuhkan jumlah cluster yang dapat dijalankan dengan cepat. Efisien juga untuk dataset besar. Proses pengelompokan piksel dilakukan secara iteratif dengan waktu komputasi yang relatif singkat. Mampu memisahkan area dengan tingkat intensitas berbeda, cocok untuk citra medis seperti mamogram yang memiliki gradasi kontras jelas. Kemudian keterbatasannya, sensitif terhadap nilai K. Jika jumlah klaster tidak sesuai, hasil segmentasi bisa kurang akurat. Kemudian kurang baik juga pada citra dengan noise yang tinggi. Piksel yang memiliki intensitas mirip dapat salah diklasifikasikan. Pada hasil segmentasi Cummins tersebut, dengan nilai K sama dengan 3, citra mamogram dibagi menjadi 3 kelompok dengan warna utama berdasarkan tingkat intensitas piksel dari gambar hasil segmentasi di atas. Terlihat bahwa bagian gelap atau hitam merepresentasikan area jaringan lunak atau latar belakang tanpa jaringan payudara. Kemudian bagian abu-abu tua hingga muda merepresentasikan perbedaan kepadatan jaringan payudara. Area yang terang berwarna putih mengindikasikan area yang lebih padat, yang dalam konteks medis bisa menunjukkan jaringan abnormal, seperti klasifikasi atau indikasi tumor. Segmentasi ini membantu memisahkan bagian penting dari citra mamogram agar dapat dianalisis lebih lanjut, misalnya untuk mendeteksi potensi area kanker. Oke, selanjutnya ada watershed. Segmentasi watershed adalah salah satu metode dalam pengelolaan citra digital yang biasa digunakan untuk memisahkan atau mendeteksi batas antara objek dalam citra berdasarkan bentuk topografinya. Dalam konteks citra digital, piksel diibaratkan sebagai permukaan topografi di mana intensitas piksel itu mempresentasikan ketinggian permukaan tersebut. Nah, sedangkan metode watershed ini sangat efektif jika digunakan untuk menentukan batas objek secara akurat, terutama pada citra yang memiliki kontras tinggi antar objek dan latar belakang. Tapi metode ini juga cukup sensitif karena terdapat noise dan juga variasi kecil pada intensitas, sehingga biasanya didahului oleh tahap pra-pemrosesan seperti Gaussian blur atau thresholding dan juga operasi morfologi untuk memperjelas batas objek tersebut. Berikut merupakan implementasi watershed menggunakan kode program Python dan menggunakan citra kaki bagian lutut. Oke, selanjutnya. Nah, hasil yang kita dapatkan ini ada watershed-nya, citra aslinya di pojok kiri atas, lalu hasil bawahnya di batas merah. Nah, kelebihan dari watershed ini itu dapat memisahkan batas objek dengan jelas. Jadi kalau misalkan kita lihat dari hasilnya sendiri ini, kita dapat melihat secara jelas bagaimana objek yang tadinya mungkin kurang jelas, tapi di hasil selanjutnya dia memberikan batas-batas yang jauh lebih jelas dari citra aslinya. Kemudian cocok digunakan pada citra medis karena mampu menyoroti perbedaan antara intensitas jaringan. Masing-masing itu dapat membedakan, jadi jauh lebih kompleks untuk menghasilkan segmentasi juga berbasis kontur alami dari citra. Tetapi watershed ini mempunyai kekurangan, yaitu tersensitif terhadap noise dan juga variasi intensitas kecil. Jadi ketika ada noise, dia akan jauh lebih sensitif dan juga intensitasnya akan jauh lebih kecil. Kemudian sering menimbulkan oversegmentation atau banyak batas yang berlebihan, jadi memberikan sedikit ambigu ya, dalam artian dia terlalu over dalam mensegmentasikan, jadinya batas-batasnya itu sedikit berlebihan daripada
citra aslinya. Kemudian hasil sangat bergantung pada prapemrosesan, misalnya pada thresholding dan juga filtering. Analisis dari hasil segmentasi yang kita sudah coba dari metode watershed ini menunjukkan bahwa batas objek itu telah terbentuk dan tampak mengikuti sebagian area tulang yang memiliki kontras yang tinggi. Namun, pemisahan objek target masih belum sepenuhnya baik karena batas yang dihasilkan belum mencangkup seluruh struktur tulang secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat kontras dan adanya noise halus pada citra X-ray yang membuat perbedaan antara objek dan latar belakang kurang jelas. Nah, oleh karena itu diperlukan tahap pra-pemrosesan tambahan seperti peningkatan kontras menggunakan KH ataupun thresholding agar hasil segmentasinya dapat memisahkan objek tulang dengan lebih akurat. Oke, selanjutnya. Oke, yang terakhir ini ada metode active contour atau SNACS. Segmentasi active contour ini dalam citra medis itu merupakan metode yang menggunakan kurva aktif atau kontur yang dapat bergerak dan menyesuaikan diri secara otomatis dengan batas objek dalam citra seperti organ, tumor, atau bagian tubuh tertentu. Nah, metode ini juga bekerja berdasarkan konsep kurva parametrik yang bergerak dan berubah bentuk selama proses iterasi guna mengikuti kontur alami dari objek yang ingin kita segmentasikan dengan memanfaatkan energi internal dan eksternal dari citra yang kita masukkan. Lanjut, selanjutnya. Nah, ini kita ambil contohnya dari jari ya. Citra aslinya sebelumnya tangannya seperti itu. Kelebihannya itu sebenarnya sangat-sangat bagus karena akurasinya itu tinggi pada tepi objeknya. Jadi active contour ini bisa memberikan kontur objek dengan sangat presisi, terutama untuk bagian tepi yang halus atau berlekuk. Kemudian dia tuh fleksibel dan adaptif, bisa menyesuaikan bentuk kontur seiring iterasi, sehingga bisa menyesuaikan dengan bentuk objek yang kompleks. Selanjutnya itu ada integrasi informasi lokal dan global. Nah, active contour ini memanfaatkan energi internal atau smoothness contour dan energi eksternal informasi dari citra seperti gradien sehingga segmentasinya itu jauh lebih stabil. Nah, ini tuh cocok untuk digunakan citra medis karena mengekstrak organ tulang dan jaringan itu karena bisa menyesuaikan dengan kontur alami tubuh manusia. Jadi jauh lebih fleksibel seperti yang di awal ya. Lalu kemudian dapat digunakan untuk tracking. Selain segmentasi, bisa juga digunakan untuk melacak pergerakan objek dari frame ke frame pada video. Nah, keterbatasannya itu mungkin karena dia itu fleksibel, jadi dia jauh lebih sensitif terhadap inisialisasi. Jadi hasil dari segmentasi itu sangat bergantung pada posisi awal kontur. Jika ditempatkan jauh dari objek, maka bisa gagal menangkap tepi dengan benar. Jadi kalau bisa disesuaikan dengan kameranya harus disesuaikan dengan jarak yang ditempuh karena semakin jauh dari objek itu bisa gagal menangkap tepi-tepi yang benarnya. Kemudian kesulitan dengan tepi lemah atau noise. Objek dengan kontras rendah atau banyak noise itu bisa membuat kontur melenceng atau tidak stabil. Kemudian kebutuhan parameter yang tepat. Parameter energi internal dan eksternal itu harus disesuaikan. Salah pengaturan itu bisa membuat kontur terlalu kaku ataupun terlalu fleksibel. Jadi serba salah di sini. Posisinya kita harus benar-benar jauh bisa menilai bagaimana parameter itu tepat pada sasarannya. Kemudian komputasi relatif lebih berat karena iterasi untuk menyesuaikan kontur ini bisa memakan waktu lebih lama dibandingkan metode thresholding yang lebih sederhana. Kemudian kesulitan untuk objek yang sangat kompleks. Jika objek memiliki lubang, celah, atau bentuk yang sangat kompleks, active contour itu klasik bisa gagal membentuk kontur yang benar. Oke, selanjutnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.